Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Bank Engineer Ilka Ilwidia Santi, as a lecturer in building maintenance course. First, let me introduce myself. My name is Dian Nur Fazlia. I'm from Class A Bachelor of Applied Science Technology Engineering Building Construction, with registration number is 10565210009. I will explain to you about application innovation strategy for digital maintenance management of school building in Iraq, and let me explain in bahasa. Baik, dalam artikel ini, yang pertama ada pendahuluan membahas tentang suatu proyek yang menghasilkan data dalam jumlah besar selama satu siklus pemeliharaan. Nah, pemeliharaan yang dilakukan di dalam artikel ini masih menggunakan cara yang tradisional, yang mana data tersebut masih dalam bentuk kertas, sulit untuk berkomunikasi di manapun dan kapanpun, dan pastinya juga rentan hilang. Permasalahan lainnya, yang pertama itu kurangnya kepercayaan terhadap informasi yang akurat sepanjang siklus, atau informasi yang akurat itu sulit dipercaya karena sepanjang siklus ini tuh nggak ada kerangka kerja untuk mengelola siklus pemeliharaan suatu gedung tersebut. Lalu yang kedua, alokasi pemeliharaan yang tidak mencukupi. Ini karena pemeliharaan tradisional ini lebih banyak membutuhkan biaya dan waktu. Lalu yang ketiga, informasi tentang pekerjaan pemeliharaan yang sama harus terus diulang. Lanjut ke solusi yang ditawarkan pada artikel ini, yaitu dengan menerapkan sistem pemeliharaan yang menghubungkan informasi komputasi BIM berbasis cloud yang mencakup Building Maintenance System atau BMS dan informasi sensor. Nah, informasi sensor ini menggunakan sensor IoT yang akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Nah, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas manajemen pemeliharaan. Nah, dengan adanya sistem ini yang dibuat dengan mengadopsi strategi pemeliharaan dan menggabungkannya dengan komputasi BIM cloud, sehingga dapat menjaga aliran informasi yang konstan di lokasi manapun dan kapanpun, dan juga dapat membantu teknisi pemeliharaan dalam memperoleh informasi yang penting dan meningkatkan pelacakan aktivitas pemeliharaan. Nah, untuk rancangan kerangka penyimpanan untuk sistem pemeliharaan terdapat beberapa kerangka kerja. Yang pertama adanya 3D model. Nah, 3D model ini buat model 3D menggunakan Autodesk Revit dengan fokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengelola fasilitas dalam model BIM, yaitu dengan membuat model yang mencakup objek arsitektur, lalu kelistrikan, perpipaan, dan elemen mekanis fasilitas lainnya. Nah, lalu di Revit ini juga bisa menyimpan informasi seperti garansi, nomor komponen, situs web, produsen, dan informasi kontak dalam model 3D ini. Nah, untuk lebih jelas, ini angka dari sistem pemeliharaan digital tersebut. Lalu yang kedua, ini adanya kumpulan data KOBI, yang mana KOBI ini memiliki banyak informasi untuk pemeliharaan. Nah, selalu KOBI ini menghubungkan data dalam model BIM ke standar KOBI. Ini menunjukkan bahwa program ini tuh akan mentransfer data penting dan elemen model ke parameter KOBI sebelum mengekspornya ke file standar. Nah, sistem ini juga mengumpulkan semua data dari siklus hidup suatu bangunan, lalu menyimpannya dalam database cloud. Selanjutnya, sistem pemeliharaan ini dapat memperoleh data tersebut, lalu memetakannya ke tujuan tertentu. Selanjutnya, data dan informasi dapat ditransfer dalam format IFC untuk memfasilitasi proses inspeksi pemeliharaan. Nah, setelah membahas permasalahan dan solusi yang diberikan pada artikel sebelumnya, selanjutnya di sini ada solusi alternatif yang saya gunakan, yang mana solusi alternatif dari permasalahan tersebut ialah menggunakan sistem pemeliharaan digital dengan teknologi digital twin dan XR, extended reality berbasis BIM, yang mana teknologi ini merupakan model virtual dari sebuah langkah kerja, yang dimana kita tuh dapat menganalisa ataupun memantau sistem tersebut agar kita dapat memperkirakan masalah yang akan timbul lebih cepat. Nah, tujuan dari teknologi ini dibuat yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengumpulkan data dari lapangan secara langsung agar
dapat melakukan sebuah perbaikan dan perubahan dengan segera. Nah, digital twin ini bekerja itu sebagai suatu penghubung atau jembatan antara dunia nyata dengan dunia digital. Untuk cara kerjanya, yang pertama, sensor IoT ini harus terpasang terlebih dahulu pada sebuah mesin ataupun komponen suatu gedung. Lalu sensor ini akan bekerja untuk mengumpulkan data, mendeteksi kerusakan, dan mengetahui kondisi mesin ketika beroperasi. Nah, ini untuk sensor IoT-nya sendiri yang dipasang pada pompa air. Di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu dari MCU versi 01, lalu ada LED red and green, lalu ada modul relay 5 volt, lalu ada step up down DC. Nah, ini untuk menyalakan dan mematikan pompa air secara otomatis. Lalu ada mesin pompa airnya itu sendiri. Nah, ini tuh nanti akan dihubungkan pada suatu software khusus. Nih, selanjutnya kita lihat sensor IoT pada AC, air conditioner. Nah, ini dipasang pada rel mutasinya. Dan nanti ini di software khususnya ini, kita dapat memonitoring suhu dan kelembapan pada AC tersebut. Nah, ini juga kita bisa mengontrolnya menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ketika semua data itu sudah terkumpul, nah sensor ini akan membawa semua data itu ke dalam sistem berbasis cloud. Tentunya sistem ini yang sudah terhubung dengan software khusus yang terintegrasi dengan mesin tersebut. Nah, itu yang sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya. Lalu yang ketiga ini, data yang sudah berhasil terkumpul dapat kita analisa secara real time dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya untuk teknologi XR-nya sendiri, itu digunakan untuk memvisualisasikan data peralatan secara langsung di depan peralatan tersebut. Nah, visualisasi peralatan ini akan berisi informasi baik yang disediakan oleh pakar ataupun ditambah secara otomatis oleh suatu algoritma. Nah, perangkat-perangkatnya ini kita menggunakan tab ataupun handphone, lalu kacamata khusus untuk AR. Nah, selain itu, perangkat ini tuh kamera internalnya ini juga bisa digunakan untuk pengenalan gambar untuk mengidentifikasi peralatan yang diperiksa. Lalu dari informasi-informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi perbedaan antara lingkungan fisik dengan lingkungan virtualnya atau dengan lingkungan digital. Nah, dengan menggunakan perangkat AR, dengan semacam ini, operator dapat melihat model 3D ini melapisi model fisiknya. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana ini terdapat pipa atau saluran ventilasi ataupun saluran air conditioning yang di atas plafon. Nah, di sini dapat kita lihat tanpa harus membuka plafon tersebut menggunakan teknologi AR. Nah, di sini kita dapat melihat jika adanya kebocoran ataupun kerusakan pada saluran ini. Nah, kombinasi dari penggunaan perangkat digital twin dan XR ini dapat memberikan akses yang mudah operator di lokasi dan juga data yang diperlukan untuk prosedur pemeliharaan seperti dokumentasi, peralatan, dan instruksi pemeliharaan lainnya. Oke, jadi inti dari permasalahannya yaitu permasalahan pemeliharaan menggunakan tradisional, sehingga informasi-informasi yang didapatkan pun juga belum tentu akurat karena masih dimasukkannya secara manual dan juga rentan akan kehilangan. Jadi solusinya itu kita menggunakan pemeliharaan digital dengan tadi komputasi BIM code, lalu dikembangkan lagi menggunakan digital twin dan media XR atau extended reality berbasis BIM. Okay, that's all my presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.